Nanti sampai ada hadis yang mengatakan ma yaqra'ul Qur'an duna lam yafqahu. Ya. Nanti sampai ada teks gitu ya, teks hadisnya. Man ya yaqra'ul Qur'an duna salat ya lam yafqahu ya bikin semua ya, bikin bawah. Tadi kata Nabi ya, man yaqra'ul Qur'an duna salat lam yafqahu. Ya. Jadi di sini tadi penjelasan hadisnya selesai ya. Nabi, siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka Allah tidak akan memberikan pemahaman kepadanya. Ya, ini contoh sedikit saja dari bagaimana sahabat begitu berkomitmen terhadap fikih. Ya, sampai muncul hadis ini, siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, lam yafqahu, maka semoga Allah tidak akan memberikan pemahaman kepadanya. Kira-kira apa maksud dari hadis ini? Kira-kira sahabat itu hafal Qurannya cepat apa lama? Ya kan fikih itu kan bicara perbuatan manusia, baca Quran kan perbuatan manusia, ini kajian fikih juga. Pertanyaannya, apakah sahabat nganggur semua? Sahabat juga orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, mereka ya saudagar. Orang-orang Madinah rata-rata punya kebun kurma. Maksudnya mereka ketika ada kesempatan, mereka selalu isi dengan baca Quran. Ya, di sela-sela waktu luang mereka cari waktu baca Quran. Kenapa muncul hadis ini? Karena banyak sahabat Nabi yang khatam Qurannya kurang dari 3 hari. Berarti 2 hari khatam, 2 hari khatam. Maka ditegur sama Rasul, kalau mau khatam jangan keseringan. Paling cepat khatamnya 3 hari, paling cepat. Ya, jadi hadis tadi itu sebenarnya sebagai pengingat, jangan sampai itu di hadisnya ya. Kau tahu kalau kopi kenapa ya?
Man yaqra'ul Qur'an lam yafqahu. Siapa yang baca Quran, menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, semoga Allah tidak akan memberikan pemahaman. Ya, karena yang Nabi mau jangan cuma baca, tapi juga belajar memahami apa yang dibaca. Itu ya. Jadi pertama, kesimpulannya ya, membaca dengan kaidah tajwid. Ya, karena ini juga bagian dari fikih. Maka nanti di antara syarat baca Fatihah kan juga harus ya bacanya juga benar. Bahkan nanti kalau kita bicara Fatihah itu di antara syaratnya adalah ya jangan sampai salah hurufnya, jangan sampai salah kalimatnya. Bahkan sampai itu jangan sampai salah membaca 14 tasdid dari basmalah sampai walad doli. Ada 14 tuh tasdidnya dihitungin. Ya, pengalaman saya kemarin begitu di Masjid Nabawi, Haji sama saya ditanya, ya kam tasdidan fil Fatihah, ada berapa tasdid di Al-Fatihah? Kaget saya, nggak pernah hitungin, kita hitung aja kan. 18 ya, jangan sampai salah ya, salah satu saja kalau nggak sah Fatihahnya, waduh. Kalau nggak sah Fatihahnya nggak sah sholatnya, Pak. Ini repot. Jadi gimana kalau Muhammad jadi makmum? Coba sampai ditulis kayak gitu. Ya, jadi khawatir satu sahabat bacanya kecepatan, ya kan? Satu. Lalu yang kedua yang Nabi mau dengan hadis ini, ya tadi, ya bahwa kita juga masing-masing punya apa? Punya kewajiban. Ya, misalnya apa? Mencari nafkah. Jangan sampai gara-gara ngaji terus sampai yang ngantor jadi nggak ngantor, ya kan? Yang tadinya ke pasar dan jadi nggak ke pasar, ya disuruh bininya suruh datang, Mas nggak ngantor Mas, tak dulu nih, tinggal 2 juz lagi, 2 juz lagi tinggal masih lama 40 halaman. Tetap punya kewajiban yang lain, ya. Kalau misalnya ibu kan kadang kalau pagi-pagi nganterin anak sekolah, jangan gara-gara ngajak anaknya akhirnya suruh jalan sendiri ngantor kemana. Ya enggak lah, biar tenang kan juga nganterin dulu baru pulang, bisa ngaji lagi. Itu ya, ini juga kajian fikih. Apalagi diantara hikmahnya, ya kita masing-masing punya kewajiban. Yang ketiga, Allah juga ingin kita tidak hanya sekedar membaca, tapi apa? Membaca plus memahami, ya, tak cuma sekedar baca. Ya, keseringan di antara kita tiap malam Jumat baca Yasin, ditanya Yasin isinya apa? Nggak tahu. Karena kita cuma sekedar baca, bahkan bacanya udah kayak tanding sama Rossi. Itu kan lupus. Ya, bagaimana kita mau paham? Yang pertama saja baca dengan kaidah tajwid belum tentu bisa kita pegang kalau bacanya ngebut. Ya, kalau perintah Al-Qurannya apa? Ya, di surat 73 ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, saya kopikan terjemahnya. Ini ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan apa? Perlahan-lahan. Lihat ya. Yang Allah minta bukan ngebut, bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Di surat apa tadi? Ya, Al-Muzammil,
surat ke-73 ayat 4. Ya. Bacalah Al-Quran dengan perlahan. Jadi nanti kaidah tajwidnya juga dapat, termasuk juga nanti memahaminya juga dapat, tidak ada masalah. Mungkin kita dalam duduk setengah jam cuma dapat setengah halaman misalnya, tapi kita bacanya dengan memahami isinya itu jauh lebih baik ketimbang setengah jam bisa 1 juz tapi nggak ngerti apa-apa, bahkan juga tajwidnya berantakan. Ya, ada yang diminta ini, bacalah Quran dengan perlahan-lahan, dengan santai. Ya, Allah nggak minta kita bacanya ngebut. Nggak tahu dari mana itu sumbernya. Kenapa kok kalau kita baca Yasin malah ngebut ya? Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Bahkan Quran nyuruhnya pelan, santai. Kenapa pas kita tasakuran, tahlilan, waduh? Apa gara-gara takut sama bagian besek gitu? Iya, benar ada besek, benar. Pengalaman. Ya, kalau emang kepanjangan baca Yasin ganti aja baca Ar-Rahman. Kepanjangan juga ganti baca Al-Muluk. Al-Muluk ya kan, Tabarok. Oh, kepanjangan juga. Oh, Al-Ikhlas lah baca. Al-Fatihah nggak ada masalah. Kan nggak harus surat Yasin. Yang penting perintahnya adalah baca perlahan, santai. Ya. Makanya ini teguran buat sahabat, jangan buru-buru hatam, karena bukan itu yang Allah minta. Khawatir kalau buru-buru hatam malah tidak akan mendapatkan pemahaman. Allah nggak kasih pemahaman. Baca bolak-balik hatam, tapi nggak tahu sama sekali artinya apa. Karena kita fokus hanya pada membaca saja. Padahal Al-Quran itu juga ya kita harus belajar memahami. Itu ya. Lalu apa lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, poinnya apa? Poinnya baca setiap hari. Ini yang paling penting. Ya, kadang kan kita suka anggot-anggotan ya. Begitu masuk Ramadan, wah semangat tuh. Kalau bisa Qurannya juga baru. Ya, Ramadan Quran baru. Ya, udah siap semuanya. Ngaji, ya. Habis sholat ngaji, bangun tidur semua ngaji terus. Begitu Ramadan selesai, khatam Quran, Lebaran nggak ngaji lagi. Kapan ngajinya? Ramadan tahun depan. Padahal Allah minta kita ngaji bukan cuma di bulan Ramadan, setiap hari. Ya, nanti dikatakan di sini di surat ke 35 ya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, dia terjemahnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nggak usah pakai target, nggak ada masalah. Yang penting tiap hari baca Quran. Ya, jadi nggak ada target. Sesungguhnya orang-orang yang selalu baca Quran per juz nggak ada. Bebas-bebas aja semampunya. Ya, yang mau 1 juz sekali duduk silahkan. Yang cuma seayat doang sekali duduk nggak ada masalah. Seayat pun nggak ada masalah. Yang penting selalu membaca Al-Quran. Tinggal cari waktu terserah. Ya, syukur-syukur nanti selesai baca Quran, baca terjemahnya. Kok masih bingung saya baca terjemah? Baca terjemah tafsirnya. Kan ada tafsir Ibnu Katsir misalnya, ya, yang klasik atau yang modern juga banyak. Ya, misalnya ada Syekh Kutub Fidil Quran, ada Tafsir Munir Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, atau yang lokal ada Tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Banyak.
atau Buya Hamka, ya, beliau juga nulis tafsir ketika di penjara, tafsir Al-Azhar, gitu ya. Atau yang lagi tren sekarang tafsirnya dari siapa? Gus Baha, ya, dari UII. Ya kan, ada di sini ya? Ada. Iya, itu juga. Ya, Gus Baha bilang pokoknya fikih serahkan ke saya, yang lain terserah. Monggo. Jadi kita juga punya waktu, walaupun sehari cuma 1 ayat saja, tapi kita baca dengan tafsirnya, wah, dapatnya luar biasa. Ya Allah nggak nyuruh kita cepat-cepat hatam, bahkan ditegur nih tadi ya, sahabat ditegur kalau buru-buru hatam. Nah yang diminta baca dan memahaminya. Ya, bisa di surat 47 ya dijelaskan di sini. Surat Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Maka tidakkah mereka menghayati, memahami Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Kalau kita sekedar baca, nggak mau belajar menghayati, memahami, khawatir kita seperti punya hati kita kunci sendiri. Ya, bukan berarti saya tidak mau takutin, enggak. Maksud saya kita cari waktu lain selain baca, yuk baca terjemahnya, baca terjemah tafsirnya, banyak sudah ada. Dan sebagai tafsir ada, tafsir yang lain ada, tinggal baca aja. Mungkin datang duluan sebelum azan, sampai tunggu azan baca tafsirnya. Atau setelah azan sudah sholat qobliyah baca lagi tafsir. Kalau cuma dapat 1 paragraf, 1 kalimat, 1 halaman nggak ada masalah. Itu ya, karena Allah meminta kita tidak hanya untuk membaca saja, tapi juga sekaligus menghayati dan memahami isi Al-Qur'an. Dan itu bagian dari fikih juga. Karena perintah ini kan perintah tentang amal saleh. Oke, mau ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Iya. Silakan. Quick. Wah, Saya juga ini Pak. Kalau nggak salah, pertama kali wahyu yang turunkan oleh kepada Muhammad itu surat Al-Alaq. Itu ayat 1 sampai ayat 5. Yang intinya seperti Bapak Ustaz katakan bahwa kok bacalah. Kemudian ayat-ayat juga sampai ke belajarlah. Artinya makna disebut adalah supaya Rasulullah sampai ikro 3 kali sampai bisa kemudian disebarkan pada umat. Nah itu barangkali maknanya itu esensinya apa Pak? Kok ayat 45 itu. Terus yang pertama, yang kedua, seperti apa yang Pak Ustaz katakan tadi, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terkenal ada namanya perang Siffin. Siffin. Ya, itu perang antar umat Islam. Nah, ini diselesaikan dengan arbitrase atau tahkim. Dan dengan munculnya ini dalam pemerintahan dan umat itu sibuk sekali. Jadi mandek, sehingga tidak terjadi adanya seperti Pak Ustaz katakan tadi, namanya ngaji atau ini gimana Pak? Apakah ini terjadi apa adanya kevakuman pada masa itu dalam belajar? Maaf, yang Sifin apa pertanyaannya? Pertanyaan apakah tidak ada terjadi kekosongan atau kemandekan di dalam belajar di dalam Al-Quran itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dibaca ya. Ya, silakan. Ayo. Ya, pegang dulu. Kan memang ini zaman sekarang kan belajar itu medianya banyak ya. Ada YouTube, ada belajar Al-Quran. Tapi saya pernah dengar dari Ustaz, kalau kamu belajar Al-Quran itu harus pakai sanad katanya. Maksudnya pakai sanad apa? Harus ada gurunya. Apakah seperti itu Pak?
karena katanya untuk menafsirkan atau membacaannya saja kalau kita menafsirkan salah bisa salah, makanya itu yang pertama. Yang kedua kan dalam sholat yang syir itu duhur sama asar itu banyak makmum itu kalau artinya gini, itu kan karena nggak bersuara. Kalau imamnya itu setelah Al-Fatihah dia baca suratnya itu panjang, itu makmum kadang-kadang itu bengong atau sebaiknya baca Al-Quran. Kadang-kadang ini udah baca ini udah selesai, karena nggak bersuara imamnya, makanya kadang-kadang malah ngelantur mana pikirannya si makmum ini karena nunggu ya. Dan ini apakah diisi baca Al-Quran atau yang gimana itu aja. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering guru-guru kita ini dan ini aja terkait mengatakan bahwa bahasa Quran itu ternyata ada perbedaan dengan bahasa Arab. Sebaliknya, orang Arab ngerti bahasa Arab tapi ada kalanya tidak ngerti Al-Quran. Nah, pertanyaan pertama, nanti kalau di akhirat nanti yang dimaksud itu yang mana? Tentang bahasa Arab itu atau Al-Quran. Sehingga kita ini inginnya yang kita pelajari di dunia ini ya itulah sebagai bekal menuju alam sana. Kemudian salam ahad Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. Quran adalah bukan sembarang seperti buku biasa gitu ya. Artinya bahwa itu adalah firman Allah lewat malaikat Jibril kemudian ke Rasulullah gitu kan ya. Jadi bukan seperti karangan biasa, eksis apa enggak gitu ya. Nah sekarang apakah ada secara spiritual gitu ya untuk memahami Al-Quran itu? Tadi kan memahami ya, tapi kalau kita memahami itu seperti tulisan biasa gitu ya. Tapi yakin bahwa menurut saya sih ya, feeling aja, ini bukan sembarang orang yang untuk memahami Al-Quran karena ada orang-orang tertentu begitu baca terus langsung paham gitu. Tapi kalau kita seperti kita biasa, kita misalkan terjemahnya ini, kemudian bertafsir ini tetap seperti tulisan biasa aja gitu. Jadi maknanya ya nggak terlalu dalam gitu ya. Maksudnya apakah ada syarat-syaratnya? Misalkan paling tidak diatur dalam keadaan tidak berdosa atau soleh gitu ya. Terus pergaulan kita, kemudian hati kita, apakah ada gitu ya? Menasnya karena itu bukan tulisan biasa, itu artinya firman Allah yang dari langit gitu ya, dibawa oleh Jibril ya. Kemudian kita yang manusia biasa mungkin tidak akan sampai kalau mungkin ada suatu bekal spiritual ya, artinya kesucian atau gimana. Apakah ada gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya untuk melengkapi pertanyaan yang telah kan mungkin terkait dengan materi yang sekarang oleh Ustaz. Ini mungkin untuk bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang beda, tapi insya Allah bermanfaat kita semua. Pertama, makna antara maaf dan ampunan itu apa bedanya? Satu itu, dua, konon ada informasi bahwa kelahiran Rasulullah itu masih diperdebatkan, khususnya tentang tahunnya. Namun untuk wafatnya itu para ulama sudah sepakat. Nah, mohon pencerahan dan
yang selama ini masih kabur untuk yang saya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangganya Bapak Akan Kandar. Oke ya. Yang pertama tentang ikro, artinya bacalah, intinya belajarlah. Oh, ada yang lain? Ibu-ibu. Ya. Apa esensi dari ikro ini? Ya. Ini uniknya ketika bicara al-alam. Ya. Kenapa sih kita harus baca, harus belajar? Justru nanti esensinya, tujuannya ada di ayat terakhir. Perintahnya di ayat pertama sampai ayat 5, tapi tujuannya ada di ayat terakhir dari surat Al-Alaq. Apa yang terakhirnya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa tuh? Waqtarib, ya. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Ini bicara Abu Jahal. Tapi lihat esensinya di akhir. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu pada Allah. Ini esensinya. Jadi kenapa kita disuruh baca, disuruh belajar, disuruh memahami Quran dan seterusnya? Intinya cuma ini, biar kita bisa sering sujud pada Allah. Maksudnya apa? Kita merendahkan diri. Kita yakin hanya Allah lah Tuhan kita. Kan sekarang aku jadi Tuhan banyak ya, ya kan? Kayaknya ada ya, lihatlah contohnya di Palestina, bagaimana penjajah Israel ya menganggap Palestina seperti binatang, dia kayak Tuhan, bunuh orang ada masalah. Padahal ujung dari masalah ikro atau belajar adalah kita bisa sujud pada Allah dan semakin dekat kepada Allah. Makanya ketika ditanya apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan Islam, tujuannya ini. Ketika ada lulusan sekolah-sekolah Islam tapi ternyata malas sujud, menjauh pada Allah, berarti sekolahnya gagal. Tapi lulusan sekolah Islam dia jadi rajin sujud, rajin ibadah, dekat sama Allah, itulah lulusan-lulusan yang berhasil. Jadi pertanyaan ikrohnya dijawab di ayat terakhir. Ya, wasjud wa tarib. Sujudlah kepada Allah, perbanyak ibadah, dan dekatkanlah diri kita hanya kepada Allah. Jadi kalau semakin banyak orang baca Quran, ujung-ujungnya malah jadi ateis misalnya, atau semakin banyak baca malah ya nggak yakin Allah Maha Esa, itu salah bacaannya. Tapi semakin banyak orang belajar, ujung-ujungnya jadi rajin ibadahnya. Ya, dia jadi tawadu, rendah hati. Ya, bahkan dia kalau kita lihat dalam kesehariannya tadi lebih nyaman, lebih dekat pada Allah. Ya, masa jauh-jauh ke Palestina itu. Ya sampai ada quote luar biasa. Kita bisa mencari produksi apapun di Cina. Ya kan? Karena Cina kan imitasinya luar biasa. Apapun kita bisa cari di Cina. Tapi hanya keberanian yang bisa kita cari di Palestina. Ya, kita lihat bagaimana mereka. Kalau polisi hancur, lebur, nggak ada makan, nggak ada minuman, masih senyumannya alhamdulillah. Bahkan anak-anaknya ngomong, kami diputus dari semuanya, diputus dari makanan, minuman, rumah, semua. Tapi kami bisa tetap terhubung pada Allah. Inilah contoh dari wasjud waqtar. Itu ya. Jadi bukan nanti apakah di boarding school, apakah nanti sekolahnya mahal, bukan itu. Tujuan pendidikan Islam adalah bagaimana lulusannya menjadi orang yang ahli sujud dan dekat pada Allah. Clear ya? Itu yang pertama. Yang berikutnya, perang sipil di zaman Ali diselesaikan dengan arbitrase atau tahkim.
Apakah terjadi kemandekan karena perang? Enggak. Banyak kok hal-hal yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, contohnya apa? Contohnya ilmu nahwu. Ya, atau tata bahasa Arab. Ini mulai disusun di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan penemunya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Justru dengan adanya ilmu nahwu ini, Al-Quran yang tadinya tidak ada harokat, tidak ada titik, mulai dikasih harokat. Ya, mulai dikasih harokat sejak apa? Sejak munculnya ilmu nahwu. Jadi ada a, i, u, an, in, un, sukun, tasdid itu di masa Ali bin Abi Thalib setelah munculnya ilmu nahwu. Itu salah satu nilai plusnya. Ya. Kemudian ya kalau perang ini kan disebut amul fitnah, ya, tahun fitnah. Ya. Tapi tetap semuanya berkembang seperti biasa. Ya, pembelajaran baik belajar tafsir, hadis, ya, semua juga tetap, fikih juga tetap. Justru itu dijadikan sebagai bahan masalah-masalah perang bagaimana makin diperdalam lagi. Apakah yang berperang antara Ali dengan Muawiyah di perang Siffin mana yang kafir? Ya, ternyata justru ini seperti yang sudah Allah jelaskan di surat 49. Ya, bahwa nanti akan ada orang-orang yang beriman saling berperang dan dua-duanya beriman. Ini bahasanya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, ayat ini justru dibuktikan di zaman Ali, ya. Dan apabila ada dua golongan orang beriman yang berperang, ada dua kelompok saling perang, saling serang, saling bunuh, dua-duanya beriman, gak ada yang kafir. Ya kejauhan Pak Ustaz, ya udahlah zaman kemarin sama Soekarno. Nih ada apa? Ganyang Malaysia kan sama-sama Muslim. Ya kan? Apakah Malaysia itu ateis? Enggak. Malaysia Muslim, Indonesia Muslim. Tapi kata Soekarno jelas ganyang Malaysia. Makanya tetap baik pasukan Ali maupun pasukan Muawiyah, mereka adalah orang-orang beriman semua. Walaupun sama-sama saling menyerang dan saling bunuh. Ya, justru ayat ini mana ya buktinya? Buktinya di perang Siffin itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina taqaw, ya. Maka tugas kita adalah fa aslihu bainahum, damaikan kedua. Itu ya, ini pembuktian dari ayat ini di perang Siffin ya. Itu ya, tetap berjalan, bahkan nanti akan ada banyak pertanyaan tentang masalah peperangan antara sesama muslim. Oke. Kemudian belajar Quran harus pakai sanad. Ya, ini jika mampu. Monggo. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Abu Bakar As-Siddiq saja sudah susah. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pertama menggantikan Rasul, kan banyak terjadi pemurtadan, orang-orang yang keluar dari Islam. Bahkan dalam riwayat dikatakan yang tidak murtad cuma Mekah dan Madinah. Di luar itu rata-rata ada yang murtad, ada yang mau murtad, ada yang hampir murtad. Padahal baru berjalan beberapa bulan. Ya, sehingga Abu Bakar langsung memobilisasi pasukan, berangkat semuanya. Yang jadi masalah, yang ikut perang bukan cuma orang yang biasa perang, termasuk guru ngaji pun ikut perang. Ya, kalau guru ngaji di zaman Abu Bakar berarti apa? Satu, dia hafal Quran. Ya. Itu guru ngaji. Nah, nggak bisa dibatasi. Akhirnya apa? Dalam 2 kali peperangan ada 140
hafiz Quran, guru ngaji, mati syahid. Perang pertama 70 orang mati, perang kedua 70 orang mati syahid. Yang risau Umar. Umar langsung datang ke Abu Bakar. Apa kata Umar? Abu Bakar nih, kalau nggak di stop nih guru ngaji ikut perang, habis guru ngaji ntar. Kalau guru ngaji habis, yang ngajarin ngaji siapa? Akhirnya diskusi, muncullah ide apa? Ayo kita kumpulkan Al-Quran. Terjadilah tadi Jam'ul Quran. Gitu ya. Ini pengumpulan ya teks atau lembaran Al-Quran. Ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana? Dari guru ngaji ini masalahnya. Tadi banyak yang wafat. Dan udah kamu ngaji aja, nggak usah ikut jihad, nggak mau. Bayangkan, dia hafal Quran, dia guru ngaji, dia mujahid, dia mati syahid. Lah kita yang mana ini? Nggak ada satu. Ya, luar biasa. Nggak bisa ditahan. Akhirnya itulah jadi pengumpulan Al-Quran. Ya, barulah nanti di zaman Utsman di copy paste jadi 6 diberikan kepada patok yang lain plus guru ngaji. Kalau mampu silahkan, kalau memang ada syarat. Tapi kalau nggak mampu ya bagaimana? Masa kita nggak ngaji? Iya. Itu ya, jadi kalau mampu silakan yang terbaik, tapi kalau memang nggak ada ya minimal kunci ya mengerti teori dan praktik saja, karena ini ilmu alatnya ya. Itu ya. Kemudian ini tadi guru ngajinya di zaman Rasulullah Al-Quran. Jadi kesulitannya tidak hanya zaman sekarang, bahkan di zaman dulu sudah banyak kesulitan. Karena tadi guru ngajinya mereka sudah semangat untuk berjihad, mati syahid, sudah mau gimana lagi? Ya. Kemudian sholat sir, zuhur, asar, ketika imam membaca panjang, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, dalam sholat itu memang bacaan di luar sholat dilarang, kecuali apa yang boleh? Satu, membaca Al-Quran. Jadi boleh. Ya, ketika kita sholat zuhur atau asar, kok imamnya habis amin, kita udah baca apa? Masih aja, udah baca aja. Saya hafalnya cuma puluh doang, kok udah saya ulang 3 kali masih aja. Itu imam nggak suka ruku-ruku, ya nggak apa-apa, ulang terus, nggak apa-apa. Atau kita ulang lagi baca Fatihah, nggak ada masalah. Ya, jadi ketika kita bengong nih kosong, ya dalam berdiri atau dalam gerakan yang lain, misalnya imamnya lama, boleh kita baca Quran apapun. Apalagi yang boleh? Baca doa boleh. Baca Quran boleh, imamnya masih doa juga udah baca doa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah, apa? Iya, harus bahasa Arab. Kalau yang diperdengarkan harus bahasa Arab. Tapi kalau yang dalam hati boleh dengan bahasa kita. Karena sholat itu kan jelas ya, aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Nah, ucapannya itu dari awal sampai akhir harus bahasa Arab. Jadi kalau kita mau mengucapkan walaupun pelan, mau doa ya harus bahasa Arab. Tapi kalau nggak mau diucapkan boleh dengan bahasa kita masing-masing. Ya. Apalagi yang boleh? Zikir. Udah ini aja. Silakan. Ya. Makanya ada kesepakatan sama imam, misalnya Pak Imam kalau di jamimah jangan lama-lama. Ya, kenapa? Makmumnya udah ya usianya sudah tidak belia lagi. Gitu. Gak apa-apa. Ya. Karena memang Rasul pun menegur imam yang kepanjangan bacaan sholatnya. Ya, nanti bahasa Rasul itu la tunafiruhum 'anil jamaah. Jangan sampai kamu wahai imam bikin makmum kapok. Jangan bikin jamaah bubar.
Ya, begitu habis sholat zuhur, pas mau asar jangan dijamin sama lama imamnya. Bener nggak? Yang ada encoknya kamu ini kamu. Misalnya, kalau memang kita nggak nyaman dengan imam, ngomong aja sama imam. Tiba imam bisa, ya, disetting ulang lagi. Udah mungkin bacanya standarnya apa. Ya. Karena kalau Rasul memang zuhur asar itu minimal bacaan 40 ayat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, sholat zuhur dan asarnya Rasul jadi imam itu sekitar 40. Jadi ada sahabat yang itu Rasul kalau sholat jamaah bacaannya antara 40 sampai 100 ayat. Jadi minimal 40 ayat. Anaba lah standar minimal. Bukan 4, ini 40. Gak apa-apa 40 ini diulang. Iya 10 kali bisa. Nah itu kan di zaman Rasul, zaman sekarang ya nggak mau, jangan dipaksain. Udah masuk kamera. Ya, jadi kalau memang kepanjangan, ngomong nanti sama imamnya, apa? Ya, jadi sambil nunggu imam boleh 3 ini, boleh kita baca Quran, boleh doa, boleh zikir. Yang penting jangan kencang sampai ganggu imam, jangan. Ya pelan aja, ya. Kalau bengong nanti malah kemana-mana pikirannya, jangan. Isi dengan ini ya silakan. Kemudian bahasa Al-Quran ada dengan bahasa Arab ada, tapi di Al-Quran dikatakan ada 5 ayat yang menggandeng Al-Quran dengan bahasa Arab. Nih ya, kita lihat di sini. Misalnya di surat Yusuf, surat 12 ayat 2. Ya. Sungguh Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan, Quran berbahasa Arab. Satu ya, surat Yusuf. Yang berikutnya surat Toha, surat 20 ayat 113. Dan demikianlah Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. 2. Yang ketiga surat Az-Zumar. Dalam 3 surat yang 28, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyyah. Yang keempat Fussilat 41 ayat ketiga. Ya, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab. Ya, digandeng Qur'anan Arabiyyah. Yang kelima surat Asy-Syura 42 ayat ke-7. Dan demikianlah Allah wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir di surat Az-Zukhruf, ya, surat 43 ayat 3, Allah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Ada 6 ayat minimal menggandengkan kata-kata Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. Ya. Jadi ya, Al-Quran berbahasa Arab. Terus apa bedanya? Al-Quran itu dia adalah bahasa sastra. Ini beda. Mungkin kalau bahasa Jawa ini kayak kita ngomong sama aja, bahasanya kromo inggil. Ya, yang udah tinggi banget bahasanya. Bukan kayak ngomong lu gue ya. Ngomongnya saya, aku, bahasanya udah bahasa baku banget. Bahasa sastra. Ya. Terus kenapa ada orang Arab yang nggak bisa? Bukan nggak bisa, karena memang dia ya sama kayak kita aja. Kita kalau nggak sekolah nggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Kita bisa bahasa Indonesia yang benar karena sekolah. Kalau nggak sekolah ya taunya ya lu gue mau kemana lu gitu kan, bahasanya udah bahasa-bahasa sama. Orang Arab kalau nggak sekolah ya nggak ngerti bahasa Arab karena dia bahasa sastra gitu ya. Nah, dan repotnya lagi karena sastra
tertinggi dalam bahasa Arab itu di zaman jahiliyah. Itu uniknya. Jadi kalau kita lihat nanti periode ya ketinggian sastra bahasa Arab itu bukan di zaman sekarang. Jadi kalau mau tahu tingginya dalamnya sastra Arab, kita harus belajar bahasa Arab di jahiliyah. Makanya kami yang kuliah bahasa Arab itu ada pembelajaran itu. Ya namanya ada ya, pembelajaran sastra Arab mulai dari sastra jahiliyah kayak bagaimana, sastra di awal Islam, di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus kelihatan bedanya. Nah, di zaman jahiliyah nggak ada sekolah, tapi ibu-ibunya di zaman jahiliyah mereka bahasa Arabnya bahasa sastra semua. Ya, bahasanya bahasa yang luar biasa banget. Makanya ketika Al-Quran turun, jangankan orang Islam, orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain, itu hampir tiap malam ke rumah Nabi. Mau ngapain? Mau dengerin Quran. Karena saking senangnya mereka ahli sastra semua. Padahal benci setengah mati sama isi Quran, nggak suka dengan Rasulullah, tapi mereka nggak bisa menghindar dari sastranya. Kayak kita senang sama lagu nih, satu lagu dinyanyiin sama orang, kita pengen dengerin nggak? Pengen kan? Ya, misalnya ada yang suka lagu apa nih? Ya lagu-lagu lawas ya. Terus ada yang setelah lagu itu kita masih mau dengerin, kenapa? Karena kita suka lagu itu. Nah, orang Arab jahiliyah itu sudah cinta mati sama bahasanya. Ya. Jadi kalau kita bahasanya NKRI harga mati, di zaman jahiliyah sastra Arab harga mati. Ya. Jadi di zaman jahiliyah sampai di zaman awal Islam, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai zaman Bani Umayyah, kalau ada pejabat ketahuan ngomong lu gue, dipecat langsung, nggak bisa. Sampai segitu cintanya dengan bahasa Arab. Ada pejabat ngomong asal, ngomong lu gue, ngomong asal, langsung dipecat. Karena nggak pantas seorang pejabat bahasa yang tidak baik. Ya, saking cintanya orang Arab saat itu dengan bahasa Arab. Karena itu ketika dengar Quran tergila-gila mereka dengan Quran. Bukan hanya itu, bahkan orang kafir pun tergila-gila sama Quran. Saking tingginya sastranya. Kok kita nggak tahu bahasa, kita nggak ngerti. Jangan kita bicara sastra, baru bicara tajwid dan pusing. Ini mana panjang, gimana pendek. Tapi kalau sudah paham luar biasa. Gitu ya. Terus gimana cara memahaminya? Ya, tinggal mau pakai cara instan atau cara lama. Kalau pakai instan, cara cepat, ya apa tuh? Baca, terjemah, tafsir, itu. Terserah nanti tadi saya bilang mau tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, mau tafsir Al-Misbah, ya, tulisan Dr. Shihab, atau yang tadi terjemahan tafsir Ibnu Katsir, ya Al-Munir dan sebagainya di dalam Quran, silakan. Atau tadi yang di sini silakan. Itu cara cepat memahami Al-Quran. Tapi kalau cara lamanya dan mendalam ya harus belajar bahasa Arab. Itu lama banget emang. Apalagi yang nggak sabar. Berubah karena bahasa itu bahasa rumus. Ya. Kenapa mau ada orang bisa tahu baca gundul? Karena ada rumusnya. Jadi begitu kita melihat gundul itu kita langsung di otak kita tuh cari rumus. Ini rumus mana? Ini rumus fi'il, isim apa huruf? Kalau fi'il apa nih langsung? Ya, nggak tahu rumus ya nggak bisa baca. Itu ya. Tapi kalau kita mau cepat baca, terjemah, tafsir, silahkan tafsir yang mana aja. Yang penting jangan tafsir Ibnu. Ya. Oke. Maaf dan ampunan ini mirip ya. Kalau maaf, kalau ampunan artinya dihapus dosanya. Kalau maaf dimaafkan kesalahannya tapi belum tentu diampuni dosanya. Tapi kalau ampunan sudah pasti diampuni dosanya. Kita kan? Ya, iya oke, saya maafkan. Ya, tapi saya tidak akan pernah melupakan peristiwa ini misalnya. Ya kan? Ada bahasa gitu kan?
Ya, forgiven not forgotten. Saya maafkan tapi tidak akan pernah saya lupakan musibah ini. Misalnya, saking sakit hatinya itu maafin aja. Maafkan iya tapi nggak dihapus selesai. Tapi kalau diampuni pasti dimaafkan juga. Ya, jadi lebih dalam bahasa ampunan karena dia maaf juga dan dihapus dosa. Kelahiran Rasul diperdebatkan nggak juga sih? Semua jelas tahun gajah. Ya, yang diperdebatkan gajah yang mana dia nggak tahu. Udah mati gajahnya soalnya. Ya, semua sepakat Rasul lahir tahun gajah. Rasul lahir Rabiul Awal ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan Rasul tak lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada dua pendapat yang mengatakan, mayoritas mengatakan 12, tapi sebagian mengatakan 9 Rabiul Awal. Wafatnya sepakat. Tapi juga sama, harinya sepakat. Ya, hari Senin. Cuma ketika dihitung mundur, ada yang mengatakan Senin itu tanggal 12, ada yang mengatakan Senin itu tanggal 9. Nanti bisa dilihat misalnya di kitab Ar-Rahiqul Maktum ya. Sirah Nabawi itu ada perdebatan di sana. Ya Allah a'lam. Habis ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.